Oke, bismillah. Kita murojaah sedikit sebelum kemudian kalian maju satu-satu menerangkan materi tentang beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi setiap jenis ibadah, setiap macam ibadah apapun itu, maka harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan atau ditujukan kepada selain Allah. Karena kalau ditujukan kepada selain Allah, berarti kita jatuh pada kesyirikan. Berarti iman kita kepada tauhid uluhiyah itu menjadi rusak atau cacat. Ya. Nah, di sana kemudian ada urgensi beriman kepada uluhiyah Allah. Yang pertama apa? Ya, urgensi tauhid uluhiyah, karena yang pertama, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan makna ibadah di sini, sebagian ulama tafsir menafsirkan maksudnya adalah liyuwahidun, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi tidak hanya sekedar ibadah, tapi mengesahkan Allah, menjadikan satu-satunya tujuan yang kita harapkan di dalam ibadah kita. Karena banyak orang beribadah dan banyak juga yang di dalam ibadahnya dia menyekutukan Allah. Ada ya sosok-sosok yang lain yang dia harapkan, entah itu berupa pujian, sanjungan, dan seterusnya. Semuanya terpindah. Terus yang kedua, urgensinya apa? Ya. Nah, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab itu, ya, tujuannya adalah untuk mendakwahi umat manusia kepada tauhid la ilaha illallah, agar beribadah, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru mereka agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga apa urgensinya? Kewajiban pertama manusia. Jadi banyak kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Nah, ini yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke Yaman mendakwahi, ya, penduduk Yaman, maka jadikanlah dakwah pertamamu itu yaitu mengajak mereka kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar mereka bersahadat, bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru setelah itu dijelaskan, disampaikan kepada mereka tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan seterusnya. Nah, ini urgensi ada 3. Terus selanjutnya apa? Makna la ilaha illallah. Sederhana maknanya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah, apapun bentuknya, jenisnya, macamnya, yang namanya ibadah harus kepada Allah, ya, dipersembahkannya, ditujukannya, bukan kepada yang lainnya. Kemudian selanjutnya apa? Rukun la ilaha illallah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu ada rukun-rukunnya, nah, la ilaha illallah juga ada rukunnya. Di dalam kita bertauhid kepada Allah itu ada rukunnya. Ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama apa? An-nafyu. Yang kedua al-isbat. Apa makna an-nafyu? Peniadaan.
Maksudnya adalah kita meniadakan semua jenis Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Semua itu tidak ada. Artinya kita mengingkari semua itu, dan semua itu adalah batil, salah. Ya. Bahwa sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah, kita anggap semua itu batil, tidak benar. Meskipun ada ya sebagian manusia yang melakukan hal itu, meyakini hal itu, waliyadzubillah. Tapi kita sebagai umat Islam meniadakan ya, itu batil dan salah, tidak benar. Jadi kita meniadakan an-nafyu. Kemudian yang kedua apa? Al-isbat, yaitu menetapkan. Baru kemudian kita menetapkan bahwa yang berhak diibadahi, disembah hanya Allah saja. Ya. Meskipun kita lihat ya di realita kehidupan kita bahwa manusia bermacam-macam di dalam beribadah dan di dalam bertuhan. Ada Tuhannya batu, ada Tuhannya pohon, ada Tuhannya harta, ada Tuhannya jabatan, ada Tuhannya manusia, dan seterusnya, macam-macamnya. Semua hal yang dianggap hebat, dianggap penting, dijadikan sebagai Tuhan. Dan semua itu batil, tidak benar. Karena yang berhak dituhankan, disembah, diagungkan, dibesarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isbat, kita menetapkan Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi, diagungkan, dibesarkan, dipuja, dipuji, dan seterusnya. Ya. Tidak boleh ada sesuatu yang kita perlakukan melebihi daripada batasannya. Ya. Itu nanti maksudnya kepada apa? Pengertian tauhid, waliyadzubillah. Jadi sesuatu yang diagungkan, dibesarkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia ridho melakukan hal itu. Waliyadzubillah. Kita paham ya? Dalilnya apa? Ada di surat Al-Baqarah, ya kan? Sama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengingkari ya sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, kemudian dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwah al-wuthqa, tali yang kuat. Maksudnya adalah la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallahnya itu mantap teguh. Ya. Syaratnya tadi dua. Mengingkari segala bentuk sesembahan kepada selain Allah, dan mengimani, menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Nah, ini apa? Rukun la ilaha illallah. Kemudian syarat la ilaha illallah apa? Syarat bertauhid ya. Jadi bertauhid itu ada syaratnya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, sholat, wudu, ya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi supaya menjadi sempurna ibadah tersebut. Begitu juga di dalam bertauhid, di dalam berla ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ilmu. Jadi tauhid kita, keyakinan kita harus dibangun di atas dasar ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ketahuilah, ilmuilah maksudnya ya. Jadi harus atas dasar ilmu. Dan ilmunya apa sumbernya? Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengenal Allah berarti kita harus banyak mempelajari, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua apa syaratnya? Al-yakin. Yakin. Tidak boleh ada keraguan ketika kita berla ilaha illallah, kita yakin betul-betul. Kita yakini sampai apa? Sampai kita wafat nanti. Diwafatkan di atas keyakinan itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Yakin yang kedua. Yang ketiga apa? Qabul. Apa dalilnya? Wa may yuslim ya. Betul. Hah? Coba bacakan dalilnya yang ketiga, qabul.
Wa may yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin. Kenapa? Itu inqiyad. Kalau yang qabul apa bunyi dalilnya? Oh iya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Nah, itu orang musyrik terdahulu ketika disampaikan kepada mereka, ya, didakwahkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka tidak menerima, menolak. Bahkan mereka menyombongkan diri, waliyadzubillah, takabur, ya. Tetapi kita tidak begitu. Kalau kita didakwahi dengan kalimat la ilaha illallah, kita langsung qabul, menerima. La ilaha illallah, kita terima. Kemudian yang keempat apa? Inqiyad, patuh. Wa may yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi patuh, siapa yang tunduk patuh kepada Allah dan dia mengerjakan kebajikan, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali agama yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Terus yang kelima apa? Asidku, jujur. Dalilnya apa? Hadis, ya kan? Innallaha harrama. Betul nggak bunyinya? Hah? Ma min ahadin yaqulu yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu alaihi annar. Tidaklah ada seseorang yang mengucapkan atau bersahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah itu jujur dari dalam hatinya, melainkan Allah akan haramkan atasnya neraka. Illa haramallahu alaihi annar. Kalau diharamkan dari neraka berarti dia masuk ke mana? Ke surga. Nah, jujur ini nanti yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Karena orang munafik juga bersahadat, tetapi mereka bersahadat tidak dengan kejujuran, tapi dengan kedustaan, kebohongan. Ya, waliyadzubillah. Jadi perlu ada syarat kejujuran di dalam berla ilaha illallah. Terus yang selanjutnya apa? Ikhlas. Masya Allah. Jadi ketika kita bertauhid la ilaha illallah juga harus ikhlas. Ini syaratnya. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Terus apa? Ya betagi bidzalika wajh Allah. Allah mengharamkan dari siksa neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dia mengharapkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berla ilaha illallah, bertauhid bukan karena tujuan dunia, bukan mencari keuntungan duniawi, ya. Sekarang itu banyak sekali ada fenomena-fenomena orang-orang masuk ke dalam agama Islam jadi mu'alaf, ya. Tetapi tidak sedikit yang kita lihat jadi mu'alaf, tetapi apa? Perilakunya tidak jauh berbeda dari sebelum dia menjadi mu'alaf. Waliyadzubillah. Jadi seolah-olah mu'alaf ini cuma topeng saja untuk mencari perhatian dari kaum muslimin, atau mungkin untuk menambah subscriber atau follower dan lain sebagainya. Harusnya orang kalau memang ikhlas la ilaha illallah, la ilaha illallahnya, maka dia membuktikan keikhlasan itu dengan memperdalam, ya. Karena lafaz la ilaha illallah konsekuensinya adalah tadi itu, ya. Kita harus menjalankan kemudian apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kita dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Yang terakhir apa? Cinta, cinta, mahabbah, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Waliyadzubillah. Dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti mereka menyekutukan Allah dalam masalah apa? Cinta. Dan Allah tidak mau diduakan. Kemudian Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka cinta mereka sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari apapun. Oke, cukup segitu saja. Barakallahu fikum jami'an.